Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Tia Sakti Kinasi, kelas F, jurusan Manajemen Transportasi Udara dengan NIM 2019 1010037. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 22. Silahkan disimak video berikut ini. Thank you. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Saya sendiri Evi Tia Sakti Kinasi dengan jurusan Manajemen Transportasi Udara kelas F dengan NIM 2019 1010037. Next. Ini yang pertama, landasan hukum pajak penghasilan pasal 22 itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK nomor 6 garis miring PMK 010 garis miring 2017, PMK nomor 34 garis miring PMK 010 garis miring 2017. Definisi merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Yang keempat, aktivitas ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Penyetor dan pelapor itu aktivitas penyerahan barang, bendahara pemerintah untuk mekanisme pemerintah barang. Kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang pensediaan. Ketiga, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar SPM untuk mekanisme pembayaran langsung. Kemudian ada aktivitas impor, yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Next. Pemungut, penyetor, dan pelapor aktivitas di industri tertentu, yaitu badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk berpenjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kedua, produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Kemudian, yang ketiga, industri atau eksportir yang ditunjukkan kepada KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Tarif pajak. Jadi, setiap tarif pajak itu ada aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama ini aktivitas penyerahan barang, yaitu ada misalnya ini nih 01,5% itu rumusnya, terus dikali dari harga barang pembelian. Begitu pula dengan selanjutnya yang di bawahnya ini juga. Jadi sama dengan nilai impor sama dengan SIP ditambah bea cukai, bea masuk dan pungutan lain. Jadi yang kemudian ini aktivitas impor. Next ya. Jadi sudah tahu di sini intinya di sini 10%, 2,5%, 0,5%, 7,5% itu dikalikan dari keterangan yang di sini. Oke, next. Ini contohnya yang tadi, Koperasi Bagas Waras menandatangani kontrak dengan Kantor Humas Pemprov Jawa Tengah untuk menyediakan furnitur berbahan dasar kayu jati senilai 400 juta rupiah untuk ditempatkan di ruang tunggu yang sedang dibangun sebagai wujud pelaksanaan reformasi pemerintah daerah menuju pelayanan prima. Soalnya, berapakah besar beban pajak penghasilan pasal 22? Jawabannya, beban PPh 22 yaitu 1,5% dikali 400 juta. Hasilnya segini ya guys. Ini tadi pakai yang pertama. Pajak yang kedua itu aktivitas di industri dan hasil tertentu. Jadi penjualan hasil produk dalam negeri itu ada di sini semua dan dikalikan dengan 0,25, 0,1, 0,45 dikalikan 0,3, jadi tergantung di sininya. Next. Tarif pajak yang ketiga, aktivitas BBM, gas, dan pelumas. Penjualan BBM pun gas dan pelumas juga ada rumusnya, yaitu ini. Tinggal dikalikan aja sama keterangannya. Kemudian aktivitas ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, yaitu 1,5 dari nilai ekspor tidak termasuk PPN. Next. Sanksi tarif, yaitu bagi WP yang tidak memiliki NPWP, tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 2 pasal 22.
Yaitu ada lagi contoh soalnya, CV Taro-Taro melakukan pembelian 50 keranjang ikan patin senilai 1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor dengan biaya pengiriman sebesar 500.000 ditanggung Tuan Sandoko sebagai pedagang pengepul. Tuan Sandoko tidak memiliki NPWP, jadi besar pajak penghasilan pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Cikano adalah segini, 0,25 dikali dalam kurung 1 tambah 100% sama dengan 0,5. Jadi 0,5 yang diturunkan ke bawah dikali 50 dikali 1.500.000 sama dengan hasilnya 375.000. Next. Saat terhutang dan pelunasan, pemungutan pajak terhutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menko. Pengecualian tersebut antara lain kegiatan impor, kegiatan pembelian barang, pembelian hasil produksi, penjualan hasil produksi, dan penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Jadi ini dilakukannya saat pembayaran, penjumlahan. Jadi tergantung di sininya ya kegiatannya. Next. Objek yang dikecualikan dari pemungutan, impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat dan ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Next. Yang kedua slide-nya tetap masih dalam objek dikecualikan dari pemungutan, yaitu pembayaran atas pedagang barang dan bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, atau jika ditunjukkan untuk pembelian BBM, listrik, gas, dan pelumas, air minum, PDAM, dan benda pos. Kemudian pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog. Kemudian emas batangan yang akan diproses untuk penghasilan barang perhiasan dari emas yang ditunjukkan untuk ekspor. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Next. Akhir pengecualian PPh. Pengecualian PPh memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas pajak penghasilan 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk mengimpor barang dan menyerahan barang yang tidak terhutang pajak penghasilan. Kemudian emas batang yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai atau Ditjen Pajak. Sekian dari saya penjelasan. Jikalau ada salah tutur kata, saya ada salah kecepatan atau gimana, saya kurang ngerti, maafkan. Dan jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya tak luput dari kesalahan dan kebenaran hanya milik yang kuasa. Maafkan jikalau Anda kurang mengerti, ya mohon dimaklumi karena kami sama-sama belajar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.